Terima kasih Anda masih bersama kami di MNC News Prime dan kita kembali lagi berbincang-bincang dengan Mas Eka Prasetya, kuasa hukum Brigadir Joshua, Pak Aprilia Supalianto, kuasa hukum Bribka RR, dan juga ada Prof. Muzakir, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia. Kita kembali ke Pak April terlebih dahulu. Pak April, bagaimana jawaban Anda tadi mengenai yang saya tanyakan bahwa memang kemudian masih sempat bertemu untuk makan bersama pasca peristiwa tersebut. Bukankah di situ kemudian ada komunikasi antara semua ajudan dan juga dengan Ibu PC dan Pak FS? Ya, Mas David, saya kira perlu saya luruskan ya, bahwa setelah kejadian itu, pertemuan yang dimaksudkan itu mungkin yang tanggal 10 itu ya, ketika saudara FS bersama dengan PC itu memanggil Pak Ziki, Kuat Ma'ruf ya, dan yang lainnya, yang kemudian disebut si Ferdi Sambo memberikan amplop 10 itu. Juli. Nah, yang kemudian ditarik kembali itu, sejauh dari fakta-fakta yang dimunculkan dalam BAP dan juga dalam dakwaan jaksa, tidak ada pertemuan itu. Saya tidak mengerti itu kesaksian Susi yang bagaimana itu, karena kalau saya perhatikan, toh juga kesaksian Susi dari kemarin juga diragukan oleh majelis hakim dan yang lainnya gitu ya. Jadi pada saat itu Ricky ada di mana, Pak? Kenapa? Setelah peristiwa itu kemudian Ricky ada di mana posisinya? Setelah pertemuan? Bukan, setelah peristiwa terjadi. Setelah peristiwa terjadi, Ricky juga keluar dari ruangan itu, kembali ke mana? Ke halaman rumah. Nggak kemana-mana. Ya, karena memang Ricky tidak mengerti apa rencana lebih lanjut daripada saudara FS ini, ngerti. Jadi tidak tahu tentang apa selanjutnya yang terjadi setelah itu. Ya, termasuk juga tadi yang dipertanyakan tadi, apakah HP Joshua ada di sekitar situ? Ricky sama sekali tidak mengetahui perihal HP Joshua ada di mana. Baik, kita ke Mas Eka. Mas Eka, bagaimana tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan tadi oleh Pak April? Ya, kalau saya coba merimain ya, dari tanggal 8 sampai tanggal 11, itu kan peristiwa tanggal 8 diumumkan tanggal 11. Masih cukup waktu untuk mengadakan konsolidasi. Apa yang dilakukan oleh FS terhadap bawahannya atau terhadap ajudannya, kita tidak tahu. Sehingga jangankan handphone, KTP-nya Joshua di mana juga mungkin tidak bisa dihadirkan sekarang, atau ATM-nya, atau dompetnya, atau bajunya, ya kan? Artinya di sini ada kemungkinan yang terjadi, ada operasi-operasi untuk menghilangkan semua dan merusak TKP. Itulah yang mempersulit persidangan ini, gitu kan? Ketika Reza bilang saya coba menghubungi nomor-nomor ajudan, itu nomor yang mana? Ya wajar aja, bisa aja bilang saya tidak menyimpan nomornya Reza, jadi saya tidak bisa angkat telepon dan saya tidak pernah memblokir. Ya sah-sah aja seperti itu, tapi kunci utama ini harus kita ingatkan, jangan terjebak pada keterangan saksi. Ini penyidikan yang nggak benar, makanya sidangnya jadi susah. Dari awal TKP udah rusak, gitu. Tapi keseriusan penyidik lah yang akhirnya menyajikan persidangan ini seperti ini gitu loh. Itulah kekecewaan dari kami juga gitu. Keseriusan penyidik dalam membuka CDR, mencari alat komunikasi dari dari para tersangka ataupun dari saksi-saksi yang lain. Keseriusan, ya saya nggak bisa berkata-kata lagi gitu loh. Sedangkan pernah terungkap soal ATM sekarang juga tenggelam. Yang ada transaksi walaupun ya itu nyatanya Brigadir tenggelam. Joshua sudah Harusnya kan meninggal. Kalau memang sekecil apapun informasi itu harus diseriusin oleh penyidik, gitu kan? Sekecil apapun informasi. Baik, Jadi kita sampai kapanpun, sampai sekarang pun drama Korea aja ini, hubungan kedekatan, bagaimana hubungan mereka, berapa kali telepon-teleponan, kan itu yang kita lihat sekarang kan.
Tapi apa yang terjadi sampai si J dibunuh itu belum kan? Baik. Nah, kenapa? Karena jaksa melakukan pada berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Jadi Anda menganggap bahwa memang ini berkas perkara ini sudah cacat semua begitu ya? Padahal waktu itu sudah ada pergantian loh Pak. Ada pergantian Saya tuh tidak Mas. menganggap cacat, tapi gara-gara rusaknya TKP dan terjadinya obstruction of justice, akhirnya jadi begini. Dan ketidakseriusan Baik. dalam artian Baik. Kita ke Prof. Muzakir. Prof. harusnya lebih serius. Ya baik, Prof. Ini melihat apa yang disampaikan oleh Mas Eka. Masa alat bukti sepatu sampai dibawa oleh kuasa hukum korban yang diperiksa jadi saksi. Itu apa nggak malu itu jaksa sama penyidiknya? Baik. Bagaimana tanggapan Anda, Prof. Muzakir? Ya, saya ingin sampaikan bahwa kalau tadi saya sudah membuat analisis bahwa harta milik korban itu menjadi alat bukti yang penting dalam hubungannya dengan peristiwa pembunuhan ini. Ya, tadi sudah saya sebutkan lebih penting lagi untuk mengetahui kausalitas atau sebut saja informasi-informasi yang dihubungi oleh korban itu sebelumnya dengan siapa saja gitu. Itu juga menjadi penting. Yang tadi sudah dijelaskan, nampaknya HP itu hilang musnah yang sampai sekarang tidak diketahui tempatnya. Demikian juga yang lain. Saya berpendapat bahwa keluarga korban itu punya hak hukum untuk mengetahui di mana harta kekayaan yang melekat pada tubuh korban pada saat korban itu pada saat keluarganya itu menjadi korban. Nah, tanggung jawab itu dilimpahkan kepada siapa? Harus ke Polri Kepada atau penyidik, kepada penyidik? penyidik yang memeriksa peristiwa pembunuhan pada saat itu, ya. Dan penyidik wajib untuk bisa menjelaskan kepada keluarga korban HP-nya itu ada di mana, ATM-nya ada di mana, KTP-nya ada di mana, bajunya ada di mana, semua yang melekat pada dirinya itu kalau bahasa proses penyidikan harus di packing yang rapi, nanti akan menjadikan alat bukti persidangan dan harus ditunjukkan pada keluarga korban bahwa ini loh hartanya yang sekarang disita dan bukti penyitaannya harus ada gitu. Nah, itu Sehingga kan orang-orang demikian, yang mengetahui itu adalah orang-orang yang kemarin sempat di PTDH. Apakah harus sidang obstruction of justice-nya justru yang harus didahulukan untuk menemukan itu kembali? ya menurut saya dalam proses obstruction of justice itu mestinya dia harus digali gitu ya. Saya minta maaf ya, sampai hari ini yang digali CCTV semuanya kan begitu. Yang dari aspek korban kan belum ada ya. Saya mintanya kemarin sesungguhnya keluarga korban ada nggak yang mengklaim meminta kepada majelis hakim agar supaya status daripada harta kekayaan milik korban pada saat itu posisinya ada di mana. Baik. Dan minta kejelasan hakim agar supaya hakim menanyakan kepada jaksa dan jaksa menanyakan kepada penyidik sehingga dalam sidang pengadilan itu clear. Dan yang kedua, Baik. kalau toh itu menjadi alat bukti dalam proses peradilan, maka alat bukti harus jelas dalam konteks itu siapa saja yang nanti berhubungan dengan dokumen materi atau dokumen dalam komunikasi dalam HP yang bersangkutan. Baik, jadi semua di sini sepakat kita bahwa memang harus menghadirkan telepon genggam dari Brigadir Joshua paling tidak dan juga semua HP-HP yang sedang disita saat ini. Karena di situ menjadi salah satu kunci untuk melihat kebenaran dari kasus ini seperti apa begitu ya. Mungkin terakhir sebelum kita tutup sedikit saja ke Pak Aprilia. Pak Aprilia, seberapa besar sebenarnya dari kesaksian Ricky mengenai peran dari Kuat? Oh, baik Mas David. Kalau kita berbicara tentang seberapa besar peran dari Kuat, ya, tadi menarik di dalam persidangan siang tadi itu muncul sebuah pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh ibunya korban, ibunya Joshua gitu. Luar biasa saya kira. Dan ini memang harus menjadi satu perhatian majelis hakim. Ya, apa saja untuk poinnya? bisa, Karena ini yang menurut dari cara pandangnya Ricky menurut saya. Maksud saya gitu. ya, Kan Ricky sering bertemu dengan Kuat. Ya, kalau dari Ricky sendiri, belum menyatakan tentang apa yang diperankan oleh Kuat. Tetapi nanti, ya, pada saatnya yang tepat, Ricky akan memberikan satu penjelasan-penjelasan, ya, karena memang Ricky sudah bertekad
akan jujur, akan membuka segala sesuatu yang dia alami, yang dia ketahui. Tetapi Baik. satu hal Mas David ya, apa yang disampaikan oleh rekan Eko tadi itu, ini perkara ini menjadi rumit kayak begini, ya, terkait dengan pemberkasan, ya. Nah, apa kemudian yang harus kita lakukan? Ini adalah perkara pidana, ini menyangkut kebenaran material. Makanya tadi siang dalam persidangan, saya agak bersitegang dengan majelis hakim karena apa? Majelis hakim terlalu membatasi ruang gerak ya dari penasihat hukum untuk masuk ke dalam gitu. Ya kan? Ini saya kira persoalan gitu. Kenapa Ya. menurut Anda? Kenapa demikian? Saya kecewa sekali tadi. Ya, alasannya adalah bahwa ini demi azas persidangan cepat, biaya murah dan susah. Saya kira ini tidak tepat gitu. Ini menyangkut nyawa seseorang. Ini juga menyangkut nasib dari para terdakwa. Ini menyangkut satu kebenaran material yang harus kita buka, harus kita gali semuanya gitu. Baik. Jangan terlalu dibatasi gitu. Saya kira kita semua para penasihat hukum ya ini harus mendorong majelis hakim supaya fairness, objektif, Baik. memberikan kesempatan semua pihak untuk bisa menggali sedalam-dalamnya apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau kita tanya siapa sih sebenarnya aktornya dalam perkara ini? Kayak tadi pernyataannya atau pertanyaannya Ibu Rosti, apa kau kuat yang kau perankan ini apa misalnya kan? Ini kan menarik. Baik. Ya. Kalau Mas Eka Pasti sendiri gimana? beliau juga. Kita Pak April, coba kita boleh tanya konfirmasi lagi ke Mas Eka. Bagaimana Mas Eka? Apakah memang tadi sepertinya tampaknya hakim juga sangat membatasi ruang gerak? Ya, sebenarnya kan proses pencarian kebenaran material ini memang harus mencari kebenaran yang sejati gitu ya. Sudah belajarlah kita dari kasus Mirna. Masa kita mau ngulangi lagi di persidangan ini? Ya. Kan gitu. Nah, sekarang tinggal keseriusan dari jaksa penuntut umum selaku wakil dari korban, apakah dia memang benar-benar berpihak pada korban sehingga benar-benar mencari kebenaran materialnya apa yang terjadi, gitu kan? Baik. Nah itu Baik. kan masalah majelis hakim juga kami juga sangat mengharapkan adanya prinsip fairness dan objektivitas dari hakim. Jadi supaya ini terbuka semua dan kita tidak terjebak dalam satu drama Korea yaitu peradilan sesat. Baik, kalau begitu. Baik, kita semua yakin sama-sama memerlukan keadilan ditegakkan di sini. Dan kita berharap juga untuk Pak April bahwa Ricky nanti juga boleh memberikan kesaksiannya yang membantu membuka seterang-terangnya. Baik, terima kasih banyak Mas Eka Prasetya, kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Pak Aprilia Suplianto, kuasa hukum Bribka RR, dan juga Prof. Muzakir, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Selamat malam dan salam sehat selalu. Halo, Mbak David, Prof. Amin. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya.